dengan takut. Tidak perlu takut dengan kematian. Karena kematian ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Kematian ini adalah jembatan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian itu kita akan merasakan ketenangan di alam barzah kelak dan kelak nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina idza hadarahul maut busyira birahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Wa innal maut wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi adzabillah fakariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang mukmin ketika nyawanya mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin itu ketika meninggal dunia, ketika nyawanya dicabut, dia akan cinta untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun cinta kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang fasik, yang bermaksiat, bahwasanya kematian itu ketika menyemput dirinya, dia akan diberi kabar gembira dengan siksa dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kafir tersebut atau orang yang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah tersebut, dia takut dengan kematian, takut bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci dengan orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maaf Pak, ya, kematian kalau bagi orang mukmin, apalagi seperti beliau adalah orang baik, saya saksinya demi Allah. Beliau adalah orang yang baik. Kalau kita memandang kejelekan orang nggak bakal berhentinya Pak. Semua orang dari kita pasti jelek, nggak mungkin nggak. Kita harus berpikir positif. Beliau adalah orang yang baik dan ini betul, saya saksi hidupnya. Beliau adalah orang yang baik. Seorang bupati, maaf, yang aktif membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan kemarin 3 hari sekali Pak hatam Quran. Dalam 1 bulan hatam 10 kali, maaf saya aja nggak sampai 10 kali hatam. Beliau hatam. Kalau kita mau menjelek-jelekan beliau, maaf, koreksi, lebih banyak mana bacaan Quran kita dengan beliau. Maaf. Beliau orang bupati Pak, seorang bupati sibuk, ngurusi masyarakat, ngurusi COVID, tapi sempat masih membaca Al-Quran 3 hari sekali hatam Quran. Maaf, beliau seorang bupati. Tapi subhanallah aktif 5 waktu di masjid. Aktif 5 waktu di masjid. Bahkan sampai membuat gerakan sholat subuh berjamaah. Tidak pernah absen sholat 5 waktu di masjid. Kita ini bukan bupati, kadang-kadang Senin Kemis sholatnya di masjid. Kadang-kadang seminggu sekali hanya sholat Jumat baru di masjid. Maaf. Padahal dibandingkan beliau, kesibukan beliau lebih banyak daripada kita Pak. Maaf. Beliau seorang bupati tapi aktif masih menghadiri majelis-majelis ilmu. Saya kalau membuka pengajian malam Kemis di Jalan Milono, kalau beliau nggak sibuk, ada di Pro pasti hadir. Tidak mungkin tidak. Di tempat lain juga hadir. Aktif menghadiri majelis ilmu. Bupati masih sibuk, pulang sore, kadang-kadang malam, tapi masih menyempatkan dirinya untuk menghadiri majelis ilmu. Seorang bupati yang aktif masih menjadi seorang dai, penceramah, subhanallah. Banyak jasanya. Luar biasa. Makanya saya yakin beliau ini adalah orang baik. Walaupun bupati tapi masih ahli Al-Quran. Seorang bupati, orang ahli sholat 5 waktu di masjid. Seorang bupati yang aktif menghadiri pengajian. Seorang bupati yang aktif masih ceramah menjadi mubalek. Gak semua orang bisa seperti itu Pak, maaf. Saya sendiri aja gak bisa seperti itu. Pada maaf dibandingkan beliau, dibanding saya, masih lebih sibuk beliau. Tapi subhanallah kalau masalah amal ibadah, saya jauh dari beliau. Makanya saya yakin beliau adalah orang baik. Beliau adalah orang baik.
Sampai saya terakhir kali bertemu beliau ketika acara hari Asyura, acara santunan anak yatim di rumah. Tanggal 10 Muharram kemarin, tanggal 29 Agustus 2020. Maaf, padahal beliau baru datang dari Samarinda, Pak. Maghrib itu baru datang dari Samarinda, sore itu. Mandi langsung datang ke rumah. Langsung datang ke rumah untuk menghadiri acara santunan anak yatim tersebut. Bayangkan, baru datang dari Samarinda. Sampai rumah baru datang dari pesawat, langsung mandi, langsung datang ke rumah. Sampai saya mengatakan, kenapa memaksa Pak Bupati nggak istirahat dulu? Kata beliau, kalau Habib yang punya acara, saya nggak mungkin nggak hadir, harus hadir, walaupun terlambat. Terlambat. Itu kata-kata terakhir beliau dengan saya. Kata-kata terakhir beliau dengan saya, kalau Habib punya acara, saya nggak mungkin hadir, saya pasti hadir walaupun terlambat, kata beliau. Luar biasa. Beliau ada orang yang baik. Yang baik, beliau orang yang baik, jasanya banyak, Pak. Makanya saya yakin kalau orang-orang seperti beliau yang meninggal dunia, saya yakin hidupnya bahagia, lebih tenang hidup di alam kubur daripada di dunia. Lebih senang hidup di kubur. Kata Nabi Muhammad, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hifari niran. Kuburan itu adalah bisa menjadi kebun-kebunan surga bagi seseorang dan bisa menjadi parit neraka bagi seseorang. Tapi kalau insya Allah orangnya soleh, orang baik seperti beliau, maka kuburan itu akan menjadi kebun-kebunan surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, Pak, ini merupakan peringatan ibrah bagi kita. Ya, kita nggak menyangka kalau beliau meninggal dunia. Ya, kita nggak menyangka beliau terkena virus COVID-19. Itu pun terkenanya maaf karena beliau menjalankan perjalanan dinas, tertular dengan yang lainnya, akhirnya beliau kena sendiri. Dan orang yang meninggal karena COVID ini termasuk masih syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada orang yang mati syahid akhirat 5 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang mati kena wabah. Jadi orang yang mati kena wabah, maka dia adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu orang yang meninggal karena sakit perut, melahirkan atau yang lainnya. Yang ketiga, mati karena tertimpa runtuhan bangunan. Yang keempat, mati tenggelam. Dan yang kelima, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang datang pengajian atau dakwah kemudian meninggal, maka dia mati syahid akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, ini semuanya ada ibrah buat kita semuanya, Pak. Oleh karena itu, persiapkan ibadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, tertipu dengan setan, akhirnya kita tidak siap ketika mati menjemput kita, amal ibadah kita belum siap, wal iyadzubillah min dzalik. Tapi kalau seperti beliau insya Allah sudah siap, karena beliau 5 waktu di masjid, tiap hari baca Quran, tiap hari bisa dikatakan bisa menghadiri majelis ilmu atau ceramah, dan banyak lagi amal-amal soleh beliau. Insya Allah mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan segala kesalahannya, mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah